Hai everyone, selamat datang di channel ini, aku Egya. By the way, sebelum ke inti video, aku mau cerita dulu nih. Nah, jadi akhir-akhir ini karena banyak banget berita tentang konflik antara Rusia sama Ukraina, aku jadi penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Makanya aku cari berita-berita di YouTube dan sebagian besar emang berita sih. Padahal yang sebenarnya aku butuhin adalah analisis kenapa kemudian konflik ini terjadi. So, alhamdulillah aku ketemu dengan salah satu channel Peradaban Islam ID. Langsunglah aku like gitu karena aku cukup tercerahkan dengan penjelasan dari Ustadz Farid. Nah, dari kajian ini plus didukung dengan analisis dari berbagai sumber, lahirlah video ini. So, di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana memahami konflik internasional antara Rusia dan Ukraina supaya kita jadi generasi sukses paham. Say no untuk gagal paham. Oke, konflik antar negara memang seringkali sulit untuk dipahami. Memang dibutuhkan pengetahuan yang luas plus analisis yang tajam, lebih tajam dari silat ya, untuk bisa membedah konflik yang terjadi, termasuk kalau kita bicara soal konflik Rusia dan Ukraina ini. Tapi ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konstelasi politik internasional. Faktor-faktor pendorong persaingan memahami permasalahan-permasalahan besar dunia di tiap kawasan. Konstelasi secara bahasa artinya tatanan, keadaan, susunan, dan struktur. Yang perlu kita pahami adalah negara-negara di dunia ini tuh nggak lempeng ya. Ada semacam persaingan permanen antara negara-negara di dunia ini untuk memenangkan posisi sebagai negara pertama, yakni negara yang paling punya keberpengaruhan skala internasional atau negara yang paling dominan. Jadi, bicara soal konstelasi internasional artinya kita bicara tentang siapa negara pertama dan siapa negara-negara lain yang kemudian berada di bawah negara pertama ini. Masih agak ruwet nggak? Oke. Mari kita buat lebih sederhana. Bayangkan dalam sebuah desa ada seorang tokoh yang dominan. Nih, bapak-bapak yang pakai bendera merah nih ya. Si bapak-bapak ini adalah tokoh yang powerful dan impactful. Jadi perkataannya dia itu bakalan ngaruh ke semua warga gitu, saking dominannya nih tokoh. Kalau kita bicara di dunia ini gitu, siapa yang kemudian menjadi tokoh dominan atau negara pertama? Negara pertama ini haruslah sebuah negara yang memiliki ideologi yang khas ya, yang kemudian dia menerapkan ideologi itu di negerinya, sekaligus dia menyebarkan ideologi itu ke negara-negara yang lain. Otomatis negara ini adalah negara pemimpin secara ideologi. Siapa negara pertama di dunia ini? Amerika Serikat. Kita juga harus memperhatikan siapa negara-negara besar yang berada atau terlibat di dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Negara-negara besar itu adalah negara-negara yang ingin mempengaruhi negara pertama. Entah dia mendukung atau mengancam keberadaan negara pertama itu. Kalau di konflik Rusia-Ukraina, negara-negara besar yang terlibat antara lain negara-negara di Eropa seperti Prancis dan Jerman, dan tentu saja Rusia. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat memang menempatkan dirinya sebagai polisi dunia, bahkan pemimpin dunia. Pada masa George W. Bush, dikeluarkan semacam kebijakan pertahanan Amerika Serikat yang intinya adalah Amerika Serikat tidak menginginkan adanya negara lain menjadi rival dari Amerika Serikat itu sendiri. Makanya Amerika harus benar-benar berhati-hati terhadap berbagai ancaman yang dapat melemahkan keberpengaruhannya di dunia. Ternyata ada sebuah pembangunan pipa gas antara Jerman dan Rusia, yang mana ini sangat mengkhawatirkan bagi Amerika karena bisa-bisa Eropa tidak bisa lagi dikendalikan strategi energinya karena sudah langsung dipasok oleh Rusia. Nah, ini bisa jadi akan membentuk kekuatan politik baru yang disebut Eurosia. Dari pihak Eropa diwakili oleh Jerman, dari pihak Asia diwakili oleh Rusia. Ancaman ini akan lebih berarti lagi apabila negara-negara di Asia seperti Cina dan Timur Tengah bergabung di dalam proyek ini. Bisa-bisa
Amerika Serikat akan terisolasi secara ekonomi dan politik dalam dunia internasional. Nah, itu salah satu ketakutan dari Amerika. Makanya gimana caranya? Amerika ingin membuat hubungan antara Eropa dan juga Rusia menjadi buruk. Selain itu, untuk semakin menancapkan keberpengaruhannya di kawasan Eropa, AS menempatkan NATO di Eropa. Awalnya, NATO ditempatkan di Eropa untuk membendung agresivitas Soviet komunis pasca Perang Dingin. Tapi lama-lama NATO juga terlibat dengan masalah-masalah internal negara Balkan. Dalam hal ini, Amerika Serikat mendorong negara-negara di Eropa Timur untuk bergabung bersama dengan NATO. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk mempertahankan supaya NATO tetap stay dan tetap eksis di Eropa. Di antara negara-negara Eropa Timur yang didorong gitu ya buat bergabung adalah Ukraina. Ukraina pun tergiur untuk bergabung dengan NATO. Dari situlah Rusia kemudian menunjukkan kekhawatirannya. Di sisi lain, krisis Ukraina ini bisa jadi digunakan oleh Amerika Serikat untuk memperkuat alasan keberadaan NATO di Eropa. Permisalan sederhana. Jadi, ada si A temenan sama si B. Nah, tiba-tiba ada si C yang datang. Si C ini punya pesona yang luar biasa, sampai-sampai teman-teman yang lain pada ngintilin dia di belakangnya. Si A itu pengen gabung tuh sama kelompoknya si C dan kawan-kawan. Tapi si B ini orangnya posesif banget gitu kan. Sampai-sampai dia bilang, ya, si C harga mati atau Ukraina harga mati. Nah, tapi tentu saja kepentingan Rusia di Ukraina nggak sesimpel hubungan pertemanan antara si A, si B, dan si C yang ngerecokin pertemanan mereka. Rusia sebegitu posesifnya terhadap Ukraina karena memang Rusia punya kepentingan. Apa aja kepentingan Rusia di Ukraina? Pertama, Ukraina adalah salah satu negara pecahan Soviet. Rusia sebagai negara yang merasa paling layak mewarisi keagungan Soviet berusaha menarik negara-negara pecahan Soviet ke pihaknya, termasuk Ukraina. Apalagi Ukraina bukan negara biasa ya. Jadi sejak Uni Soviet itu masih berdiri, Ukraina ini menjadi lumbung pangan raksasa bagi Rusia. Selain itu, Ukraina adalah gudang penyimpanan nuklir terbesar bagi Rusia. Demikianlah, Ukraina memang memiliki posisi sepenting itu buat Rusia. Kalau kita perhatikan peta juga, kita bisa lihat bahwa Ukraina itu bisa dibilang sebagai wilayah pembatas antara Eropa dan juga kawasan Rusia. Ukraina teras depan bagi Rusia untuk berhadapan dengan Eropa. Memang kalau kita lihat secara historis, Rusia masih menganggap Eropa sebagai ancaman. Kenapa? Karena Eropa pernah menyerang Rusia di masa Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler. Makanya Ukraina ini dipertahankan supaya menjadi teras depan atau halaman depan gitu, biar nggak langsung masuk gitu ya ke ruang utama. Maka dari itu, dengan adanya faktor-faktor pendukung tadi, Rusia telah melakukan berbagai manuver politik untuk mempertahankan posisinya di Ukraina. Hingga pada puncaknya, tanggal 24 Februari lalu dilancarkanlah serangan pertama ke Ukraina. Serangan militer yang akhirnya menyisakan penderitaan bagi rakyat tak berdosa. Dari krisis Ukraina, kita belajar bahwa Ukraina menjadi salah satu medan perebutan kepentingan negara-negara adidaya. Mereka terus berkonflik demi merebut posisi negara pertama dan berebut kekayaan alam di negara-negara lainnya. Nah, krisis Ukraina sebenarnya bukan yang pertama, guys. Konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah, ya kayak di Suriah dan lain-lain gitu ya. Kemudian di Afrika, di Asia Tengah dan Asia Tenggara, dari masa ke masa selalu saja melibatkan aktor-aktor yang tadi kita sebutkan. Meskipun tentu saja aktornya bisa berubah tergantung kuat lemahnya posisi politik mereka di kancah internasional. Well, manusia memang punya potensi destruktif ya terhadap alam maupun terhadap manusia lainnya. Apabila mereka dalam hidupnya ini dikejar dengan pemuasan hawa nafsu gitu ya,
maka ya itu tadi sangat berpotensi untuk mereka menjadi orang-orang yang destruktif. Sayangnya justru inilah ya, pemuasan terhadap hawa nafsu inilah yang diposisikan oleh peradaban kapitalisme ini sebagai makna dari kebahagiaan. Makanya negara-negara ini tadi bahkan melakukan berbagai upaya gitu ya, melakukan berbagai cara apapun itu untuk mendapatkan kepentingannya di kawasan yang bersangkutan. Karena manusia itu punya potensi sebegitu destruktifnya, makanya manusia butuh petunjuk dari penciptanya, supaya manusia tahu kalau tujuan hidup di dunia ini bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kan jadi rusak dunia kalau semua orang memperturut hawa nafsu seliar-liarnya, ya nggak sih? Nah, makanya Islam turun supaya manusia dapat mengarahkan hawa nafsunya ke arah yang benar. Sedihnya sekarang kita nih muslim gak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan konflik di dunia karena belum memiliki keberpengaruhan. Makanya biar bisa berpengaruh dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang baik ini, ya umat Islam mesti bangkit, mesti paham sama agamanya, ya gak sih? Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Bye-bye.